Kulihat ususnya terburai keluar, kepalanya penuh darah, dan berkata, "Balaskan kematianku. Aku masih mau hidup. Tolong aku, Mas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya lanjutkan part kedua dari tulisan Al. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai wujud dukungan teman-teman ke kami. Dan sebagai penggantinya, saya akan bacakan cerita Al kali ini. Begini ceritanya. Seminggu kemudian, Reza datang menghampiriku sambil mengantarkan undangan pertunangan. Sontak aku pun kaget saat itu. Loh, bro, kok cepet banget ini? Ya nggak apa-apa toh bro, kalau nikah kan masih lama, ini cuma tunangan doang kok. Tak lama kemudian Dika yang sedang membuat kopi dari dapurku keluar dan membawa kopi yang telah dia buat sambil bertanya, "Wes, ada apa ini kok ribut-ribut? Kayaknya nih ada bau-bau kebahagiaan," tanya Dika. "Oh iya Dik, ini nih buat kamu ya, undangan acara tunanganku dengan Ratih." Nampak di muka Dika yang seperti orang frustasi dan kecewa. Kulihat dia menunduk kepala dan membaca undangan itu dengan berkaca-kaca. Sampai akhirnya Reza pun pamit untuk pulang karena ada pekerjaan lain. Setelah Reza pergi, Dika nyamperin aku. "Mas, kamu kenapa nggak bilang kalau kamu tahu semuanya ini? Kalian itu sahabatku semua. Aku ngejaga perasaan kalian satu dengan yang lain. Gak bisa membela satu dari antara kalian. Aku juga gak tahu mau bilang apa." Dan Dika pun tiba-tiba pulang. Semenjak kejadian itu, Dika tak pernah lagi kulihat. Dan dia keluar dari pekerjaan. Hingga 1 bulan kemudian, kami bertemu dia lagi. Suatu hari, selepas maghrib aku baru pulang kerja. Kebetulan motorku rusak, jadi aku naik angkutan umum di depan persimpangan mau masuk ke kampung. Aku bertemu Dika. "Dik, kamu kemana saja kok nggak pernah muncul? Kulihat mukanya pucat dan berpakaian kotor." "Kamu orang jahat mas, benar-benar orang jahat." Aku pun terheran dengan maksud perkataan Dika, dan aku coba menyadarkan, namun usahaku gagal. Dia terlihat seperti orang depresi, terus berontak. Aku dekati dia sampai dia melemparkan batu ke kepalaku. Kepalaku langsung berdarah. Kupegang kepalaku, darah terus mengalir. Akhirnya aku berlari berusaha menjauhi Dika. Sampainya di rumahku, aku obatin lukaku. Aku masih penasaran sama apa yang terjadi dengan Dika. Aku mencoba mendatangi rumahnya, namun kulihat rumahnya sudah tidak ada orang lagi. Kutanya sama orang yang menempati, ternyata tetangga Dika, dan keadaan Dika ternyata orang tua Dika sudah pindah ke Jakarta seminggu yang lalu. Dan Dika ngekos di kampung sebelah. Aku pun segera balik ke rumahku, lihat jam menunjukkan pukul 21. Kepalaku masih sakit. Di jalan aku bertemu Ratih. Kulihat mukanya pucat dan bajunya kusam. Kupanggil dia. "Tih, Ratih, dari mana kamu? Malam-malam kayak gini kok sendirian? Ayo, aku anterin pulang ya." Namun Ratih hanya memandangiku sambil melihat kepalaku yang berbalut Hansaplast. Dan aku menjelaskan kenapa kepalaku bisa seperti ini. "Oh iya Rat, jadi tuh tadi aku ketemu Dika." Belum selesai aku berbicara, Ratih bicara. "Aku sudah tahu.
Aku pun terdiam ngerasa apa yang aneh dari Ratih. "Kamu nanti datang ya di pernikahan aku sama Reza?" Aku pun terkejut. "Lah, kalian kok nikahnya buru-buru sih? Katanya tahun depan. Kenapa juga Reza gak bilang sama aku?" Tanpa sepatah kata pun Ratih langsung berjalan meninggalkanku. Aku ngerasa ada yang sengaja atau yang aneh dari Ratih. Tapi tak kuhiraukan, pikiranku masih saya buat positif. Aku pun melanjutkan perjalananku sampai ke rumah sambil berpikir, kenapa Ratih dan kenapa Reza gak bilang ke saya soal pernikahannya. Besok aku harus temuin Reza. Aku akan bertanya tentang hal ini padanya. Saat aku tertidur, aku bermimpi Ratih datang ke rumahku dan minta pertolongan padaku. Kulihat ususnya terburai keluar, kepalanya penuh darah, dan berkata, "Balaskan kematianku, aku masih mau hidup. Tolong aku, Mas." Aku pun terbangun dari tidurku, keringatku bercucuran, mengingat Ratih yang datang ke mimpiku. Ada apa sebenarnya? Perasaanku benar-benar kacau dan tidak enak memikirkan ini. Tak beberapa lama aku menghiraukan pikiranku dan terus memikirkan Ratih. Aku keluar kamar untuk ke kamar mandi dan mencuci muka. Aku lihat jam menunjukkan jam 1:30 dini hari. Kemudian mencuci muka. Setelah mencuci muka sambil makan, aku menonton TV. Tak beberapa lama kemudian pintu rumahku ada yang mengetuk. "Siapa itu?" Namun tak ada yang menjawab. Pelan-pelan aku berjalan ke arah pintu dan mengintip ke jendela untuk mengetahui siapa yang datang malam-malam ini. Aku kaget bukan kepalang. Kulihat Ratih sedang duduk di ayunan depan rumahku. Tanpa menaruh rasa curiga, aku pun langsung membuka pintu dan menghampiri Ratih. Rat, kamu ngapain malam-malam kayak gini di luar? Ayo masuk." Namun Ratih tak menggubris omonganku dan dia hanya diam dan tertunduk sambil menangis. "Kamu kenapa, Torat? Kamu kenapa? Kok nangis gitu? Siapa yang buat kamu nangis? Cerita sama aku." "Kamu ada masalah ya?" Seketika Ratih menaikkan kepalanya dan menatapku tajam sambil meneteskan air mata. Aku lihat mukanya sangat pucat dan aku mengusap air matanya. Tubuhnya sangat dingin saat aku sentuh. "Kamu sakit ya, Rat? Kamu sakit?" Ratih hanya diam dan menatapku terus. Tak beberapa lama kemudian Ratih membuka mulutnya dan berbicara padaku. "Tolong, Mas, tolong aku. Dia jahat. Tolong aku ya, Mas. Kamu harus bunuh dia juga." Aku kaget saat perkataan itu keluar dari mulut Ratih. Keringatku bercucuran karena merasa ada hal ganjal dan aneh. Aku diam sesaat dan bertanya kembali, "Siapa yang dimaksud Ratih?" "Kamu ngomong apa sih, Rat? Udah, kamu di sini dulu. Aku ambil teh hangat ya." Aku pun langsung ke dalam membuatkan teh untuk Ratih. Setelah aku buatkan teh, aku kembali lagi ke depan, namun tak kutemui dia. Dia hilang seketika. "Kemana Ratih? Tadi kan di sini." Sambil mencari Ratih, aku pun berpikir kalau Ratih sudah pulang. Dan aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan sempat berpikir, ada apa sebenarnya? Kok hatiku gak enak? Melihat semua kenyataan ini, sampai akhirnya aku pun tertidur di depan TV. Pagi kemudian aku ke rumah Reza untuk menanyakan pernikahan Reza dan Ratih. Namun tak aku temui Reza. Orang tuanya hanya mengatakan bahwa 2 hari yang lalu dia pergi ke Jawa dan mungkin balik lagi nanti malam, sahut orang tuanya. Aku mencoba menelpon Reza namun tak dijawabnya. Dan akhirnya aku berangkat kerja. Aku berharap di pabrik nanti akan bertemu Ratih dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ratih. Sesampainya aku di pabrik, aku tak bertemu dengan Ratih. Ku coba menelponnya dan namun nomornya pun juga tidak aktif. Hatiku semakin bimbang dan gelisah. Pikiranku kacau. Ada apa sebenarnya?
Sambil terus bekerja, aku memikirkan semua dan ku coba untuk menelpon Ratih dan Reza. Tepat di jam 4 sore, waktu kerjaku habis dan aku bergegas ke rumah Ratih. Sesampainya di rumah Ratih, aku menemui ibunya Ratih. Dia berada di depan rumah dan menanyakan Ratih ke ibunya. "Bu, ibu, Ratih ada?" "Ibu juga sedang mencari Ratih, nak. Dari semalam sore dia tidak pulang. Ayahnya juga ini sedang mencari Ratih. Kamu nggak ngelihat Ratih ya, Le?" "Ibu khawatir, Le. Dia udah dari semalam ditelepon kok nomornya nggak aktif." "Saya semalam lihat Ratih, Bu, sekitar jam 10 malam. Saya pikir Ratih pulang loh, Bu. Soalnya dia hanya berjalan terus saat ku tegur. Dia mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Reza." Ibunya pun cemas dan merasakan hal yang sama denganku. Sampai akhirnya aku putuskan untuk kembali ke rumah. Waktu sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Aku melihat dari jauh ada seseorang perempuan duduk di depan rumahku. Tak kusangka wanita itu adalah Ratih dan aku hampiri dia. "Ratih, kamu kemana saja toh? Kok nggak pulang? Kasihan tuh ibu sama bapak nyariin kamu terus. Ayo, aku antar pulang ya." Ratih pun naik ke motorku. Sepanjang jalan, aku memarahinya agar tidak mengulangi kesalahan ini. Namun Ratih hanya diam dan tertunduk. Aku tak menaruh curiga sedikit pun. Aku terus berjalan menuju rumah Ratih untuk mengantarnya. Namun tiba-tiba, kulihat spion motorku. Tak kulihat Ratih di belakangku. Aku pun langsung menoleh ke belakang dan ternyata benar. Ratih tak berada di belakangku. Aku pun terheran. Aku memutar balik arah untuk kembali ke rumah. Sampainya di rumah, pikiranku sangat kacau. Aku heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun langsung mandi dan setelah itu aku sholat maghrib. Selesai sholat, aku membuka handphoneku dan melihat galeri. Kulihat foto-foto kenangan kami, aku, Ratih, Reza dan Dika. Kebahagiaan kami dulu bermain bersama, selalu berempat tak kusadari. Air mataku mengalir membasahi pipiku. Melihat keadaan persahabatan kami yang hancur, sangat benar-benar aku rindukan. Aku pun terus menghubungi Ratih namun tak kunjung juga ada jawaban. Gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, aku serahkan semuanya pada Tuhan yang menguasai segalanya. Tepat pukul 9 malam, HP-ku bergetar menerima pesan dari rekan kerjaku yang mengatakan, "Mas, kamu bisa ke pabrik nggak? Temenmu Ratih ada di sini." Dengan hati yang dalam benakku berkata, akhirnya Ratih ketemu juga. Dengan terburu-buru aku langsung menstarter motorku dan memacu lagi motorku. Sesampainya di pabrik aku lihat ramai sekali dan ada banyak garis polisi mengelilingi pabrik. Dan ada juga ambulan di sana. Seorang temanku bernama Agung yang memberitahu keberadaan Ratih tadi menghampiriku. "Kamu yang sabar ya mas, kamu yang sabar. Mungkin ini udah takdir Ratih." Seketika kakiku lemas dan terjatuh mendengar perkataan temanku dan aku bangkit ke arah mayat yang ada di depan pabrik itu. Benar saja, kulihat Ratih sudah terbujur kaku dengan perut yang sobek, penuh dengan tusukan. Dan aku menangis. Mungkin aku seperti orang yang kesurupan saat memeluk mayat Ratih. Hatiku benar-benar terasa diremas sakitnya. Sampai saat itu aku pingsan di tempat. Ketika aku tersadar, kulihat aku sedang berada di rumah sakit. Dan melihat orang tua Ratih juga menangis, aku memeluk mereka untuk mencoba menenangkan. Hatiku hancur. Aku tak pernah menyangka persahabatan sedekat selama 8 tahun akhirnya berakhir tragis seperti ini. Jasad Ratih ditemukan seseorang pekerja pabrik. Mayatnya ditemukan di limbah pembuangan pabrik. Dugaan Ratih meninggal karena dibunuh. Terlihat sobekan benda tajam yang ada di perutnya. Mayat Ratih pun dihantar pulang untuk dimakamkan. Malam itu juga aku mampir ke rumahku terlebih dahulu untuk mengganti bajuku karena terkena darah mayat Ratih. Sampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu
dan masih terus air mataku mengalir. Saat hendak aku mengganti baju, pintu rumahku ada yang mengetuk. Kubuka pintu itu. Ternyata sosok Ratih berdiri di depan pintu. Dan saat itu benar-benar membuatku gemetar. Tapi kali ini Ratih terlihat tersenyum. Wajahnya berseri serta pakaiannya bersih. Dia mengatakan sesuatu yang seumur hidupku takkan luput dari ingatanku. "Maafin aku ya Mas, kalau aku ada yang salah dari Mas. Maafin aku gak bisa menjaga persahabatan kita. Terima kasih Mas, kamu udah sayang sama aku sebagai sahabat kamu. Kamu orang baik Mas. Terima kasih. Aku pamit ya. Mas, kamu jaga persahabatan kamu sama Dika dan Reza. Jangan pernah lupakan aku." Aku terjatuh dan menangis terseduh-seduh. Hatiku sakit mendengar ucapan Ratih. Serasa ini semua seperti mimpi. Lalu aku bangkit dan menatap Ratih. Namun Ratih sudah tidak ada lagi di hadapanku. Dengan perasaan yang hancur, aku mengganti pakaianku. Setelah mengganti pakaian, aku balik datang ke rumah Ratih. Kulihat Reza sudah ada di sana dan menangis. Sama sepertiku, dia tak henti-hentinya menangis dan memeluk jasad Ratih. Aku sadar, mungkin perasaan Reza lebih hancur lagi daripadaku, karena Reza pacar sekaligus sahabat terbaik Ratih. Aku memeluk Reza dan menenangkannya. Reza bertanya sambil menangis, "Kenapa ini Mas? Kenapa Ratih bisa seperti ini? Aku hanya pergi sebentar dan kami akan menikah bulan depan Mas. Kenapa ini bisa terjadi?" Aku pun tak bisa menjawab apa-apa selain menangis dan menenangkan Reza. Akhirnya mayat Ratih pun dimakamkan pukul 1 malam di TPU yang ada di kampung kami. Reza masih terus meratapi kepergian Ratih. Pelan-pelan ku angkat bahunya untuk mengajaknya pulang, namun dia lebih memilih untuk di rumah Ratih untuk membaca Yasin. Aku pun terpaksa pulang karena rumahku sepi, orang tuaku pulang kampung. Di perjalanan menuju pulang, aku masih meneteskan air mata. Siapa yang sebenarnya tega melakukan ini pada Ratih? Ratih kan orang baik. Kenapa mereka tega melakukan ini ke Ratih? Aku kemudian melajukan motorku. Di persimpangan menuju rumahku, aku melihat Dika yang sedang berjalan. Aku melihat Dika berjalan sambil merangkul sesuatu yang tak bisa kulihat itu apa. Aku berhenti dan memeluknya sambil mengatakan, "Ratih telah tiada." Dia marah padaku dan memukul tanganku sambil berkata, "Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa?" "Mas gak boleh gitu ngomongnya. Ini kan Ratih sama aku ini Ratih sama aku. Dia mau aku antar pulang." Aku pun menelan ludah karena aku tak melihat siapapun di sampingnya. Di sini hanya kami berdua, aku dan Dika. Aku tidak melihat siapapun di sana. Aku langsung menyadarkan Dika. Dik, sadar Dik. Dik, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ratih sudah tenang di sana. Kamu jangan gitu lagi ya Dik. Sadar ya, sadar." Dika tak mempedulikanku yang sedang berbicara dan dia mendorongku, dan aku langsung berlari pergi meninggalkannya. Bagai tersambar petir di siang bolong. Di satu sisi aku baru kehilangan sahabatku Ratih, ditambah lagi melihat keadaan Dika yang seperti itu. Rasanya semua ini seperti mimpi. Aku gak pernah menyangka bahwa semua ini bakalan terjadi. Ingin rasanya mereka semua kurangkul dan balik lagi ke masa remaja. Kita sering ngumpul bersama, sedih senang bersama. Tapi ini keadaannya sudah berbeda. Sesampainya di rumah, aku mandi dan duduk di ruang tamu. Aku pun tertidur di ruang tamu karena badan dan pikiranku capek. Pagi itu aku terbangun. Kulihat matahari tersenyum indah dan cerah menyambutku. Namun indahnya mentari pagi ini tak seindah perasaanku yang masih sedang dihujani duka. Duh, badanku kok sakit semua ya. Benar,
Badanku memang lagi nggak enak. Semua akibat semalam aku tak bisa beristirahat. Mulai dari sepulang kerja, aku teringat sekali kejadian semalam. Hatiku memang benar-benar belum mengikhlaskan kepergian sahabatku Ratih. Mengingat kejadian tadi malam, aku merasa semua hanyalah mimpi. Namun aku langsung menyadarkan diriku akan kenyataan pahit ini, dan aku harus terus berbuat dan mencoba untuk mengikhlaskannya. Hati dan pikiranku terus berperang memikirkan siapa yang membunuh Ratih. Ingin rasanya segera aku temui pelaku dan menanyakan apa motifnya sampai ia tega menghilangkan nyawa Ratih. Saat itu aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi dan sarapan, aku langsung ke rumah Ratih. Kulihat Reza masih ada di sana dengan wajah yang lesu dan lemas. Dia masih saja terus menangisi, didampingi orang tuanya dan orang tua Ratih. Aku paham akan perasaan Reza. Mungkin ini kenyataan yang pahit yang dialami karena mereka akan menikah bulan depan, tetapi sang pujaan hatinya harus pergi terlebih dahulu. Aku mendekati Reza dan memeluknya sambil berkata, "Sabar ya Za, semua ini sudah takdir dan ini semua cobaan untuk kita semua. Sayang kan sama Ratih? Kalau kamu sayang, ikhlasin ya." Sudah dulu ceritanya, besok kita lanjutkan lagi. Masih ada satu part terakhir. Terima kasih buat Al yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Jangan lupa ketik komentar asal kota kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.